Perkenalkan, saya Atanasia Meselinda dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1A. Di sini, saya akan membawakan materi tentang asuhan keperawatan yang efektif terhadap kebudayaan yang beragam. Kita masuk ke pendahuluan. Sedikit perawat yang mengetahui bagaimana cara memberikan asuhan keperawatan yang sesuai kepada pasien dengan kebudayaan atau kebiasaan mereka yang berbeda-beda. Banyak pasien yang membawa kebudayaan mereka yang selama ini mereka anut, sehingga butuh bantuan perawat dalam beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Contohnya seperti kebudayaan makan, mandi, dan tidur yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Kita masuk ke pembahasan. Apa sih asuhan keperawatan? Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan dalam keadaan sakit maupun sehat. Asuhan keperawatan merupakan rangkaian interaksi antara pasien dengan perawat dalam memenuhi kebutuhan dan kemandirian pasien. Dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, maka perawat perlu mempertimbangkan kultur atau budaya mereka. Kita masuk ke pengertian kebudayaan. Apa sih kebudayaan? Kebudayaan merupakan suatu ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum, adat, dan kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan juga merupakan wujud dari tingkah laku yang dipelajari lalu digunakan bersama-sama dan ditularkan oleh para warga masyarakat. Oleh karena itu, saat perawat menghadapi berbagai pasien, di situ perawat juga harus menghadapi berbagai ragam kebiasaan atau kebudayaan pasiennya. Dari analisis yang saya dapatkan, yang pertama, perawat harus peka. Perawat harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengerti kebutuhan kebudayaan pasien. Banyak perawat yang memiliki respon marah ketika dia tidak mampu berinteraksi dengan pasiennya karena tidak dapat memahami kebudayaan yang dimiliki oleh pasien itu. Yang kedua, metode asuhan keperawatan harus tepat. Dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, perawat harus mampu memilih untuk memberikan metode yang tepat kepada pasiennya untuk mencapai asuhan keperawatan yang maksimal. Setiap individu pasien adalah unik. Pasien memiliki nilai-nilai serta keyakinan yang berbeda-beda dari setiap individunya. Perawat harus mampu menghargai serta melindungi nilai-nilai yang pasien miliki. Yang keempat, keluarga berperan dalam pengambilan keputusan. Keluarga harus selalu diikutsertakan dalam mengambil keputusan atas tindakan yang diberikan kepada pasien. Yang kelima, perawat mampu memberikan intervensi yang sesuai kepada pasien. Terkadang, ada pasien dengan penyakit tertentu harus merubah kebiasaan serta kebudayaan mereka. Jadi, perawat itu harus mampu memberikan intervensi yang sesuai kepada pasiennya agar pasien itu bisa mengerti dan bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Yang keenam, perawat perlu memahami, menghargai, dan merespon preferensi budaya pasien. Perawat juga harus bisa menghargai serta memahami apa yang dibutuhkan oleh pasiennya tentang kebudayaan mereka atau kebiasaan mereka. Jadi, perawat harus bisa mengerti dan membantu pasien itu dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh pasien itu. Selanjutnya, merubah kebiasaan buruk. Ada pasien yang memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus diubah, seperti pola makan, pola tidur. Perawat harus bisa memberikan pemahaman kepada pasien itu agar pasien itu mengerti, supaya mereka bisa merubah kebiasaan buruk mereka. Yang selanjutnya, memberikan alternatif. Ada pasien yang memiliki kebudayaan atau kepercayaan seperti ibu hamil yang tidak boleh makan makanan laut seperti udang atau cumi yang jalannya mundur, karena dia percaya bahwa anaknya akan lahir dengan keadaan bungkuk seperti udang atau jalan mundur seperti cumi yang akan menyusahkan dalam persalinan. Padahal dalam kesehatan sangat dianjurkan untuk ibu hamil mengonsumsi makanan-makanan dengan gizi yang dikandung oleh udang dan cumi sejenisnya. Jadi, perawat harus mampu memberikan
alternatif kepada pasien seperti telur, daging merah, dan ikan laut. Dan gizinya sama seperti udang dan cumi itu. Untuk menjawab pertanyaan mengenai mengapa judul analisis Anda menarik untuk dibaca dan diteliti kembali oleh orang lain, karena menurut saya, terutama di negara kita Indonesia ini, masih banyak orang yang percaya terhadap tahayul, dan terutama kepercayaan-kepercayaan yang tidak memiliki bukti secara ilmiah. Perlunya pengetahuan yang luas bagi perawat dalam menghadapi pasien-pasien seperti itu. Makalah ini juga dapat dikembangkan lagi supaya para perawat dapat lebih paham dan bertambah wawasannya tentang bagaimana cara menghadapi pasien dengan kebudayaan yang berbeda setiap harinya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil analisis Anda dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa perawat lainnya? Dari makalah yang saya buat, mungkin dapat sedikit menambah wawasan bagi pembaca. Apalagi mereka yang sedang bertanya-tanya bagaimana cara berinteraksi dan bingung asuhan keperawatan apa yang tepat untuk pasien dengan masalah seperti itu nanti saat sudah bekerja. Karena itu saya harap dengan membaca makalah yang saya buat ini, mahasiswa perawat memiliki bekal dan bisa belajar sejak dini untuk mengerti dan memahami serta lebih menghargai setiap kebudayaan atau kepercayaan orang atau masyarakat sekitar sebelum bekerja atau bertemu pasien, dan tidak mudah marah saat menghadapi pasien seperti itu. Sekian jawaban dari saya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.